Universitas Mercu Buana. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan soal TS dari mata kuliah statistik dan probabilitas. Diberikan 3 soal, nanti saya akan menjelaskan satu persatu dan akan saya tampilkan juga. Oke, untuk itu mari kita ke soal yang pertama. Pada soal pertama digunakan uji chi-square untuk mengetahui apakah preferensi pelanggan terhadap 5 varian minuman merata atau tidak. Hipotesis 0 menyatakan bahwa preferensi pelanggan terhadap 5 varian minuman adalah sama atau merata. Sedangkan H1 menyatakan bahwa preferensi pelanggan tidak merata. Rumus chi-square adalah sigma dari O dikurangi E kuadrat dibagi O adalah data observasi, sedangkan E adalah data harapan. Menghitung nilai harapan. Nilai harapan diperoleh dari total data yaitu 100 dibagi 5 varian, sehingga didapat nilai harapan sebesar 20. Menghitung chi-square. 18 dikurangi 20 hasilnya minus 2, lalu dikuadratkan menjadi 4. Kemudian bagi 20 sehingga hasilnya 0,2. Hasil akhir. Setelah semua hasil dijumlahkan, diperoleh nilai chi-square hitung sebesar 2,9. Membandingkan dengan tabel, nilai chi-square hitung dibandingkan dengan chi-square tabel sebesar 9,488. Karena chi-square hitung yaitu 2,9 lebih kecil dari chi-square tabel yaitu 9,488, maka H0 diterima atau hipotesis 0 diterima. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa preferensi pelanggan terhadap 5 varian minum adalah merata atau sama. Soal yang kedua adalah soal uji ANOVA. Seseorang manajer perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata produktivitas karyawan berdasarkan jenis shift kerja, yaitu shift pagi, shift siang, dan shift malam. Data jumlah unit yang dihasilkan dalam suatu hari dan masing-masing 5 karyawan adalah sebagai berikut. Dengan tingkat kepercayaan 95%, lakukan uji ANOVA satu arah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata produktivitas antara ketiga shift kerja tersebut. Oke, pada soal kedua digunakan uji ANOVA satu arah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata produktivitas antara shift pagi, shift siang, dan shift malam. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-rata produktivitas antar shift, sedangkan H1 menyatakan bahwa terhadap perbedaan rata-rata produktivitas antar shift. Menghitung rata-rata shift pagi. Rata-rata shift pagi diperoleh dari jumlah seluruh data shift pagi dibagi jumlah data sehingga hasilnya 52,8. Untuk shift siang, rata-rata shift siang adalah 47. Dan shift malam, rata-rata shift malam adalah 40. Rumus F. Nilai F diperoleh dari mean square antar dibagi mean square dalam. Menghitung F hitung. 211,4 dibagi 2,33 menghasilkan nilai F hitung sebesar 90,73. Membandingkan dengan F table, nilai F dihitung dibandingkan dengan F table sebesar 3,89. Karena F hitung lebih besar dari F table, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata produktivitas antar shift pagi, shift siang, dan shift malam. Shift pagi memiliki produktivitas paling tinggi, sedangkan shift malam paling rendah. Soal yang ketiga, keputusan konsumen untuk membeli suatu produk dipengaruhi oleh promosi dan harga. Dari data observasi diperoleh data sebagai berikut. Pertanyaannya,
Temukan persamaan ratio linear berganda Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Yang kedua, interpretasikan A koefisien B1 sama dengan promosi, B koefisien B2 sama dengan harga. Ketiga, gunakan model regresi untuk meramalkan keputusan konsumen Y jika biaya promosi sama dengan 9 dan harga sama dengan 10. Dan yang keempat, menurut hasil model, faktor mana yang lebih mempengaruhi terhadap keputusan konsumen? Jelaskan. Oke. Untuk soal yang ketiga adalah regresi linear berganda. Pada soal ketiga digunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh promosi dan harga terhadap keputusan konsumen. Persamaan regresi Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Hasil perhitungan peroleh nilai A sama dengan 0,63, B 1,69, B2 0,96. Persamaan akhir. Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,63 ditambah 1,69 X 1 ditambah 0,96 X2. Interpretasi koefisien promosi sebesar 1,69, artinya setiap kenaikan promosi satu satuan akan meningkatkan keputusan konsumen sebesar 1,69 satuan dengan asumsi harga tetap. Koefisien harga sebesar 0,96, artinya setiap kenaikan harga satu satuan akan meningkatkan keputusan konsumen sebesar 0,96 satuan dengan asumsi promosi tetap. Prediksi keputusan konsumen. Diketahui promosi diberi nilai 9, harga dinilai 10. Substitusi. Nilai promosi 9 dan harga 10 disubstitusikan ke dalam persamaan regresi. Perhitungan. 1,69 dikali 9 hasilnya 15,21. Kemudian 0,96 dikali 10 hasilnya 9,6. Setelah dijumlahkan diperoleh oleh hasil 25,44. Kesimpulan. Jadi prediksi keputusan konsumen adalah sekitar 25. Faktor yang paling berpengaruh adalah berdasarkan nilai koefisien regresi. Faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan konsumen adalah promosi, karena nilai koefisiensi promosi yaitu 1,69 lebih besar dibanding koefisien harga yaitu 0,96. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.